Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terjemah daripada Usul Ilmiyah wal Usul Hikamiyah fasal yang keempat. Beliau Al-Habib Abdullah Haddad merangkan bahwa orang-orang yang sombong dan orang-orang yang lupa, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan, dibalikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijadikan orang-orang yang dia berpaling daripada menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah, ayat itu ada yang matluwah, ada yang ghair matluwah. Ayat itu ada yang bisa dibaca, yaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada ayat yang tidak bisa dibaca, liqaumin yatafakkarun, liqaumin ya'qilun, lil alimin, dan seterusnya. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mau berakal, bagi orang yang mau mendengar. Ayat-ayat itu ada di makhluk Allah, ada di makhluk Allah, bisa makhluk yang ada di bumi atau di langit, bahkan bisa termasuk ayat-ayat Allah, yaitu aulia Allah, para anbiya Allah dan para aulia Allah. Orang-orang yang hatinya sombong, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang dipalingkan daripada ayat-ayat Allah, tidak dapat keberkahan ayat Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada di pada makhluknya, dan dia tidak akan memahami asrar, rahasia, karena sesungguhnya sir, rahasia tadi itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang pilihan. Saudara, di tubuh manusia ini ada yang disebut qalbun, ada yang disebut ada yang disebut qalbun, ada yang disebut sirrun, ruhun, ada yang disebut sirrun. Qalb, ruh, sir. Qalb itu ibarat rumah yang di situ ada sangkar. Sangkar di dalamnya ada burung. Siapa yang ingin mengambil burung dari sangkar, maka dia harus masuk rumah. Kalau sudah masuk rumah, baru dia akan sampai kepada sangkar. Kalau sudah sampai sangkar, dia akan bisa mengambil burung dari dalam sangkar. Hati ini adalah tempatnya mahabbah, cinta. Hati ini adalah tempatnya cinta. Ruh adalah tempatnya ma'rifah. Ma'rifah atau kebalikan, hati tempat ma'rifah, ruh tempatnya mahabbah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita mengenal Nabi, kita mengenal hak, maka kita akan cinta. Ketika cinta tadi itu ditingkatkan, baru akan mendapatkan sir, burungnya itu sirnya. Orang tidak disebut ahlu sir kecuali kalau sudah dia menjadi orang yang arif dan dia betul-betul menjadi orang yang muhib lillah subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Nggak mungkin akan mengambil, dia akan bisa mengambil burung itu kecuali melalui harus membuka rumahnya, membuka sangkarnya, baru akan mendapatkan burungnya. Orang tidak akan bisa mendapatkan sir dari Allah, orang yang hatinya ada sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan bisa
menyaksikan cahaya Allah. Saudara, kalau disebut cahaya itu yang nggak ngelihat namanya buta. Yang nggak ngelihat namanya buta. Di sini cahaya ini bukan cahaya lampu atau cahaya matahari, tapi ini nurullah, cahaya Allah. Tidak bisa orang tadi itu menyaksikan cahaya Allah kecuali yang hatinya melek, mata hatinya melek, saudara. Karena itu hati ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya baik, saudara. Hati ini ada yang disebut galbun marid, galbun sakim. Ada yang disebut galbun salim, ada yang disebut galbun sagim, ada yang disebut galbun a'ma, ada yang disebut qalbun qasi. Hati itu ada disebut galbun sagim, hati sakit. Allah sifatkan orang-orang munafik fi qulubihim maradun fazadahumullahu na'udzubillah. Sakit ini biasanya hati yang sakit. Tahu nggak kalau tubuhnya kita ini ada yang luka, kalau kena air perih kan, terasa perih kan. Begitu juga nih kalau ada orang yang hadir majelis ini dengar nasihat, dia merasa tersinggung, nih hati sakit nih, hati-hati. Ini qalbun sakim. Atau misalnya nggak mau denger, nggak perlu ngomong sendiri, cerita dunia, cerita harim, cerita itu, cerita ini. Padahal ini kalamnya Abdul Haddad, padahal ini ayat-ayat Allah. Sa'asrifu an ayati alladziina takabbaru bil hajj. Ini sombong nih orang, ada sakit hatinya ini. Kedua, ada yang disebut galbun a'ma, hati yang buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ada hati buta, saudara. Bukan karena matanya tidak ngelihat, tapi nggak ngelihat yang hak. Bener tapi dia nggak mau. Hati buta. Ini biasanya kalau hadir majelis ini, saudara, nggak seneng dengarkan nasihat, nggak seneng dengar kalimat salaf, nggak seneng. Ada qalbun qasi, qalbun qasi, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Qalbun qasi, kalau sudah ada majelis ini benci, dengarkan nasihat benci, dengarkan qasidah benci, dengarkan salawat benci, seneng nyanyi, seneng lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada qalbun salim, mudah-mudahan kita termasuk hati yang salim. Qalbun salim, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Yang selamat nanti di hari kiamat yang punya hati yang selamat ini, saudara. Penyakit sombong dan lupa ini membuat orang itu berpaling jauh daripada ayat-ayat Allah dan memahami rahasia Allah, dan dia tidak menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan dari ayat-ayatku, ay gudrati, gudrati fil masnu'at, adillah gudrati fil masnu'at. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku akan kekuasaan Allah, akan keesaan Allah, akan kemampuan Allah, baik itu yang dibaca dari Al-Quran maupun yang disaksikan oleh mata, didengarkan oleh telinga. Alladzina takabbaruna fil ardi bighairil haq. Bahkan kalau perlu mukjizatnya Nabi, dia nggak akan berpaling dari itu semuanya, kelihatan mukjizat, tapi mereka tadi itu akan dipalingkan daripada kebenaran ayat-ayat Allah. Orang-orang yang sombong di bumi dengan tanpa hak, sombong tanpa hak. Apakah ada sombong dengan hak? Ya, ada. Kalau kamu menghadapi orang yang sombong dalam menentang ajaran Allah, sombong dengan kesesatannya, sombong dengan bid'ahnya,
maka kamu boleh menjatuhkan dia dalam rangka untuk mengajari dia tawadhu. Ini takabbur bil haq. Yang tidak boleh yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Karena itu kita harus memahami ada tempatnya takabbur dari itu. Saudara, apa itu takabbur? Kibrun itu penyakit yang di hati. Yang keluar pada zahir namanya takabbur. Kibrun penyakit di hati. Kemudian dia membangga-banggakan dirinya atau mencaci meremehkan orang lain, ini namanya takabbur. Atau jalannya congkak wa tamshi fil ardi maraha, ini adalah takabbur. Takabbur itu bentuk zahir daripada sifat kibir yang ada pada hati. Ini sudah bukan hanya penyakit di hati, udah merembes sampai yang zahir ini kalau sudah takabbur itu. Kecuali kalau takabbur bil haq. Banggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada banyak orang melecehkan Nabi, banggakan Nabi Muhammad, takabbur bil haq. Banggakan Islam ketika Islam dilecehkan, takabbur bil haq. Naam, akan aku palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang mereka itu sombong di bumi dengan tanpa hak. Wa ayyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Mereka menyaksikan tanda kebenaran tapi nggak mau beriman, saudara. Allah. Karena sombong. Itu orang-orang musyrikin itu dulu ngelihat mukjizat, tahu Nabi itu benar tapi nggak beriman. Ini yang nasihatnya Nabi udah ketutup hatinya, saudara. Sawa'un anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jauhkan ya dari sifat hati kita itu semuanya. Begitu juga para aulia, begitu juga orang sulaha, para ulama. Orang-orang yang sombong akan dijauhkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyara kull ayatin la yu'minu biha. Wa iyyara sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila ay la yaslukuhu. Kalau dia tadi itu melihat sabilar rusyd, sabilal huda, jalan yang benar sesuai dengan ajaran syariat, enggak diikuti, enggak dijalani. Enggak dijalani, enggak tertarik. Wa iyyara sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Anehnya kalau jalan sesat diikuti. Jalan yang benar enggak diikuti, jalan sesat diikuti. Ngajarkan kebatilan ikut, ngajarkan kebenaran enggak ikut. Dzalika bi annahum kanu kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ini mereka itu memang dahulu ya selalu mendustakan kebenaran, tanda-tanda kebenaran ayat-ayat Allah. Nggak percaya dengan aulia, nggak percaya dengan ahlil bait, nggak percaya dengan ulama, nggak percaya dengan sulaha, nggak percaya. Kanu kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Lupa daripada ayat Allah. Yang dia cari ketenaran, yang dia cari popularitas, dia sudah dihijab oleh Allah karena dia adalah orang yang sombong dan orang yang lupa kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya. Nah, maka perhatikan ayat ini. Allah mensifatkan mereka sombong, kemudian disifatkan banyak sifat yang tercela tadi itu. Melihat ayat Allah, mereka tadi itu tidak percaya. Jalan benar enggak diikuti, jalan sesat diikuti, mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka tadi itu dicap di akhirnya ghafilin, orang yang lupa. Ini semuanya karena sebab sombong, sebab lupa, akhirnya dia tidak menjadi orang yang benar, saudara. Dia tidak mendapatkan berkah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada nih, karena itu jangan sampai nggak baca Quran, saudara. Baca, renungi. Jangan sampai jauh daripada aulia. Deketi. Jangan sampai nggak dengarkan nasihatnya ulama. Buka telinga kita. Itu adalah tanda ayat-ayat kebenaran Allah. Apalagi Anda bisa tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang akan bisa membuat terang hati kita, melek hati kita. Ada satu ayat gini, ada satu riwayat gini, idza adzamat ummati ad-dinar wa dirham nuzi'at minha haibatul Islam wa hurimat alaihim barakatul wahyi. Jika umatku tadi itu sudah mengagung-agungkan dirham dan dinar, fulus atau kedudukan, maka kewibawaan Islam dicabut di zaman itu. Mayoritas, tapi tidak dihitung banyak, saudara. Kuat tapi menjadi lemah, saudara. Kemudian barakatul wahyi, barakat Al-Quran dicabut oleh Allah. Dulu ya ikhwani, suratul Fatihah itu ditiupkan ada di air, sakit apa bisa sembuh, saudara. Dulu saudara, kita masuk rumah, kita baca ada di situ, rumah tadi itu menjadi sejahtera. Kita buka toko, tokonya menjadi ramai. Kita baca itu ayat-ayat Al-Quran, ada ditambah, ada di ada di mazra'ah, ada di sawah, ada di kebun. Panen berhasil, saudara. Berkah karena berkat Al-Quran. Tapi sekarang tidak baca itu, saudara. Kita datang ke dukun, tebar-tebar minyak wangi, menyan ada di situ. Quran nggak dibaca di rumah. Kaif yaji al-barakah? Berkah itu di Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Ayat-ayat Allah akan dijauhkan daripada orang yang sombong dan orang yang lupa kepada Allah. Saudara, sombong dan ghaflah ini penyakit hati. Hati yang ada sombong dan lupa kepada Allah tidak akan layak untuk mendapatkan ilmu ayat-ayat Allah, kepahaman tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul sehat. Karena itu bagi yang kita masih merasa, kok saya baca Al-Quran lupa, kok saya nggak mengerti, kok nggak kelihatan meresap dalam hati kami, maka di situ kamu harus berusaha sehatkan hati kamu. Kalau Quran nggak bisa ngobati, obat mana lagi, Pak? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Obat dan rahmat bagi orang mukmin itu Al-Quran. Syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Karena itu obati. Mata kita katarak, kita obati. Telinga kita ada gangguan, kita datang ke dokter. Gigi kita lobang, kita tambal ke dokter gigi. Kaki kita asam urat, kita datang ke dokter. Semuanya dokter. Hati antum yang tidak bisa menikmati baca Al-Quran, bahkan sumpah dibacakan Al-Quran, yang tidak qiyamul lail setiap malamnya, hanya main kartu. Hati antum yang senang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapan diobati? Wal maut qarib, mati udah dekat. Kapan diobati itu? Masuk nanti di hari kiamat, bukan galbin salim, galbin marid. Ada di hari kiamat menghadap kepada Allah dengan hati yang sakit, bukan hati yang sehat. La ilaha illallah. Mana mungkin, Pak, orang yang sombong itu akan bisa memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia sudah menganggap hebat dirinya. Dia tidak tawadhu kepada hak, dia tidak tawadhu kepada Allah, dia tidak tawadhu kepada ahlullah. Orang ini udah ditutup hatinya, naudzubillah. Udah ditutup. Kalau udah ditutup, kapan bisa masuk ilmu itu? Kalau udah ditutup, kapan bisa masuk faham itu? Kapan bisa masuk ke hati rahmat dan barakah itu? Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah kalau sudah menutup hati orang yang sombong, saudara.
Ya, awas, hati-hati ya. La ilaha illallah. Saudara, ini hati ini wadah. Hati ini wadah. Wadah untuk menerima berkah. Wadah untuk menerima nur. Wadah untuk menerima asrar. Wadah untuk menerima ma'arif. Wadah untuk menerima ulum. Hati ini wadah. Hah? Wadah ini kalau sehat, bersih, layak untuk diisi. Layak untuk diisi. Tapi kalau wadah ini bocor, kotor, nggak layak untuk diisi. Ilmu, asrar, wilayah, barakah itu akan diisikan dalam hati kita, apalagi di majlis seperti ini. Allah Maha tahu hati kita nih layak untuk diisi apa enggak. Karena itu jangan ada yang ada di sini benci kepada siapapun. Jangan ada di sini hasad. Jangan ada di sini sombong, meremehkan orang lain. Jangan ada. Kenapa? Ini saatnya rahmat Allah. Ini saatnya barakahnya aulia akan dikucurkan. Ini saatnya ilmu-ilmu akan diberikan. Tapi kalau sudah hati ini kotor, mana mungkin akan bisa diisi ya ikhwani. Karena itu kita harus paham, selama ini kita tidak pernah menyediakan wadah. Kita sudah hadir di majlis seperti ini, tapi wadah kotor, saudara. Wadah bocor, saudara. Karena itu jangan sampai kita pulang dari majlis ini ternyata sia-sia. Kalamnya Abdul Haddad ini masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Lah, bubar dari majlis ini, kita berubah. Kita berubah. Kenapa? Hati kita udah menerima cipratan barakah Habib Hussein. Hati kita menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu daripada Habib Abdullah bin Nawal Haddad. Ammal ghafil, ada pada orang yang lupa. Ya, orang yang lupa, saudara, karena hatinya dipenuhi dengan lupa, maka akan berpaling daripada untuk memahami ayat Allah. Dia akan menjadi semakin mundur, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang pikirannya ada di majlis ini, entar lagi anak akan nyanyi, entar lagi anak akan main itu, akan main ini, entar lagi akan menonton televisi, menonton film, entar lagi akan ajib. Kita di majlis ini lupa. Kita dalam sholat kadang-kadang berpikir yang lainnya, padahal waktu yang sangat singkat. Ini penyakit yang bisa membuat kita jauh daripada keberuntungan yang besar ya ikhwani. Karena itu kita harus berpaling daripada orang yang lupa kepada Allah. Jangan didekati, jangan dikumpuli. Fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad. Kamu harus berpaling, menghindar daripada orang yang jauh daripada zikir kepada Allah, daripada Al-Quran, daripada ibadah kepada Allah, daripada perbuatan taat. Apalagi siang dan malam tujuannya adalah walam yurid illal hayatad dunya, kecuali hanya cari kehidupan dunia. Bas, kambing itu yang dia hanya cari kehidupan dunia. Dia tidak berpikir bahwa apa akhir umurnya, dia akan disembelih, dia akan mati, dia masuk jurang, dia akan ketabrak, nggak mikir. Binatang ayam juga begitu, saudara. Hanya kepuasan, yang penting makan, yang penting minum, yang penting dia datangi perempuan, yang penting bas. Mau begitu kehidupannya kita. Lam yurid illal hayatad dunya. Kita ini ada kehidupan setelah ini ya ikhwani. Kita ada alam barzakh, kita ada akhirat, ada hisab, ada mizan, ada hasyar, ada surga, ada neraka. Masya Allah, mudah-mudahan selamat kita semuanya ya akhwani. Ini apa yang kita pikir selama ini? Allah berfirman juga, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan kamu itu patuh, gabung, seneng dengan orang yang aku lupakan daripada berzikir kepada aku. Hati-hati dengan penyakit sombong. Itu adalah penyakit yang menimpa iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia sombong. Akhirnya dengan kesombongannya dia menjadi
terlaknat, bukan dirinya sendiri, bahkan seturunannya sama turunannya sampai hari kiamat. Dia akhirnya menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis itu sudah hidup 80.000 tahun ibadah kepada Allah. Iblis itu kumpulnya dengan para malaikat, karena itu nggak ada jaminan kumpul dengan orang soleh mati soleh, mati baik, husnul khatimah, nggak ada jaminan. Iblis itu 80.000 tahun kumpul dengan malaikat beribadah bersama, tinggalnya ada di langit. Masya Allah. Ini diciptakan Nabi Adam, merasa lebih tua daripada Nabi Adam, merasa iblis tadi itu adalah lebih banyak ibadah kepada Nabi Adam. Lillahi wa inna rajiun. Putra Al-Habib Ja'far, ya, Al-Hubaba Zahra, meninggal dunia. Naam. Alhamdulillah. Saya tinggal satu, ya, putri Habib Ja'far rahimahullah rahmatullahi abrar. Nah, saya teruskan. Begitulah, karena sombong ya ikhwani, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan ilmu. Ilmu yang diajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama. Nama. Nama semua makhluk nih. Semua makhluk. Padahal belum ada universitas saat itu. Semua makhluk dikasih ilmu oleh dengan seluruh bahasa. Mau bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa seluruh bahasa. Apa itu kertas? Belum ada kertas. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, bahasa Cinanya, semuanya Nabi Adam sudah tahu. Malaikat lebih banyak ibadahnya, iblis lebih banyak ibadahnya dari Nabi Adam, tapi ilmunya Nabi Adam lebih tinggi. Diadu ilmunya, nggak bisa. Nabi Adam lebih unggul. Ini keunggulan ilmu, saudara, daripada ibadah. Akhirnya Allah perintahkan, singkat cerita, malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam. Malaikat ikut, iblis diperintahkan nggak ikut. Kenapa? Sombong. Hati-hati. Allah yang merintahkan sombong. Dengan sombong, kalau orang maksiat tapi dia nggak sombong, saudara, dia maksiat, dia merasa nyesal dosa, Allah Maha mengampuni dosa. At-taib min adz-dzambi kaman la dzambalah. Tapi ini maksiat, menentang, satu kali meninggalkan sujud diperintah oleh Allah karena sombong, maka Allah batalkan pahala ibadahnya. Allah batalkan pahala ibadahnya, ditolak semuanya oleh Allah, diganti laknat oleh Allah sampai hari kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Karena itu pertama, ini adalah fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Bagaimana lebih daripada ibadah. Bagaimana lebih daripada ibadah. Kedua, madammatul kibir, tercelah sombong, bahaya itu sombong. Maksiat segede apapun, tapi orang itu kalau tawadhu minta ampun kepada Allah, Allah Maha mengampuni dosa. Tapi kalau sombong, la yadkhulul jannata min qalbihi man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga kalau masih ada tersisa seberat debu daripada penyakit sombong di hati manusia. Allah, hati-hati saudara, daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan lupa tentang akhirat. Awas, hati-hati, ya. Pintu masuk akhirat dengan mati, dan antum semuanya ada di pintu itu, tinggal dibuka, Anda harus masuk ke dalamnya. Anda akan masuk ke dalamnya, dan tidak ada satupun yang akan selamat daripada itu pintu. Harus Anda merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul. Anda bisa bayangkan kalau ada orang masuk penjara divonis mati setahun misalnya, semakin hari berkurang, semakin dia dekat dengan kematiannya. Apa yang harus dia lakukan? Dia perbaiki ibadahnya, dia akan taubat daripada maksiatnya, dia minta maaf kepada semua orang ia salahi. Taib, antum dikasih umur oleh Allah setiap hari, berarti antum semakin dekat dengan kepandian antum. Apa yang antum lakukan?
Kenapa masih maksiat? Kenapa masih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak Anda selesaikan urusan dengan manusia? Kenapa enggak minta maaf kepada mereka? Kenapa tidak bertobat daripada berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah orang yang mau divonis mati kemudian dia berpesta, meraya-rayakan? Enggak, dia akan meneteskan air mata bertobat kepada Allah. Begitu juga Anda yang akan mati ini bertobat kepada Allah, meneteskan air mata karena takut khawatir mati su'ul khatimah. Begitu seharusnya ya ikhwani. Fa'ala kulli hal, ya, ini lupa kepada Allah adalah sabab yang paling besar untuk mendatangkan kejelekan, bala, baik dunia maupun akhirat. Jangan sampai lupa kepada Allah. Tambah kasih nikmat tambah lupa, entar lagi dicabut nikmatnya saudara. Dikasih sehat dibuat lupa, entar lagi gak jadi sakit saudara. Dikasih hidup buat lupa, entar lagi mati, nggak bawa apa-apa amal nantinya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayat dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah dan Allah ridha kepadanya, nggak berharap ridha Allah ketika bertemu dengan Allah kalau mati, dan dia cukup puas dengan kehidupan di atas dunia, merasa nyaman hidup di atas dunia, dan mereka tadi itu daripada ayat-ayat Allah lupa, la baca Al-Quran, wala tafakkur, wala belajar, wala dengarkan nasihat, lupa dengan ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar, mereka tempatnya bakalnya akan masuk neraka Allah SWT bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ada orang-orang yang mereka itu punya ilmu, tapi ilmu yang zahir daripada kehidupan dunia, tapi mereka adalah daripada akhirat lupa kepada Allah. Bodoh terhadap akhirat saudara, teliti terhadap dunia, hitungannya terperinci. Dibelikan komputer, buatkan sistem program untuk urusan dunia, program akhirat nggak ada saudara. Ghafilun, lupa kepada Allah. Itulah yang terjadi ya ikhwani. Bagaimana Allah SWT jadikan, Allah berikan, Allah tetapkan ini orang punya ilmu, tapi ilmunya cuma di dunia. Akhirat lupa. Punya ilmu, jangan kita disebut ustadz tapi lupa. Jangan disebut kita ini orang yang pinter tapi lupa. Karena itu lupa daripada Allah, lupa daripada kekasih Allah, lupa daripada akhirat. Itu adalah penyakit hati yang harus kita obati. Jangan dibawa kita ke alam kubur saudara. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dalam hati kita, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mohon doa suratul Fatihah untuk almarhumah Khalati Zahra bintil Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikannya, Allah ampuni semua dosanya, Allah jadikan kuburannya kuburan surga. Ala hadini yakulu salihah. Al-Fatihah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa hina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafiyan darfahu ila as-samaa mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa samaa.